I learned the truth at 17, that love was meant for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Anggida Nugusmardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang anatomi jantung. Namun, sebelum masuk ke materi anatomi jantung, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah sendiri terbagi menjadi plasma darah dan sel darah. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna kekuningan yang tersusun atas 90% air, 8% protein, dan 0,9% mineral, oksigen, enzim antigen, serta bahan organik lainnya. Untuk sel darah itu terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu pada pembuluh darah itu terbagi menjadi arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Pada pembuluh arteri itu terdiri atas aorta dan arteri pulmonalis, sedangkan pada vena itu terdiri atas vena cava dan vena pulmonalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi jantung. Jantung terletak di rongga toraks, sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebra di sebelah posterior. Besar jantung itu sekepalan tangan. Jantung memiliki 3 lapisan, yang pertama perikardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga endokardium. Pada perikardium, bagian luarnya itu tersusun atas lapisan fibrosa, sedangkan bagian dalamnya tersusun atas lapisan serosa. Lapisan fibrosa pada bagian luar itu melekat ke sekat jaringan ikat yang memisahkan paru-paru. Sedangkan lapisan serosa pada bagian dalam itu mengeluarkan cairan kaya protein yang berfungsi sebagai pelumas, yakni mencegah gesekan antara lapisan perikardium setiap jantung berdenyut. Kemudian lapisan miokardium. Lapisan miokardium itu terdiri atas otot jantung. Gerakannya involuntar atau tidak sadar. Lapisan miokardium yang paling tebal itu berada di bagian apex, sedangkan yang paling tipis berada di bagian basal. Selanjutnya, lapisan endokardium melapisi bilik katup jantung, mengkilap, serta halus dan tipis untuk aliran darah. Jantung menjaga agar pergerakan darah berada dalam jalur yang benar, yakni dengan cara hanya membuka satu katup ketika diperlukan. Agar berfungsi dengan baik, katup jantung harus mampu membuka secara sempurna sehingga aliran darah menjadi lancar, dan harus menutup dengan erat sehingga tidak terjadi kebocoran. Jantung sendiri memiliki 4 katup. Yang pertama katup trikuspid, yang kedua katup mitral, yang ketiga katup pulmonal, dan yang keempat katup aorta. Katup jantung ini membuka dan menutup dengan pasif sesuai dengan perubahan tekanan dalam bilik. Selanjutnya mengenai ruang jantung. Jantung memiliki 4 ruang yang terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel, di mana atrioventrikular membagi antara atrium dan ventrikel ini. Pada atrium jantung itu terletak di ruang atas, terbagi menjadi kiri dan kanan, dan dipisahkan oleh interatrial septum. Sedangkan pada ventrikel itu terletak di ruang bawah, terbagi pula menjadi kiri dan kanan, dan dipisahkan oleh interventrikular septum. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jantung memiliki 4 ruang, yang terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium dan ventrikel ini masing-masing dibagi menjadi kiri dan kanan. Pada atrium kiri, itu berfungsi sebagai tempat masuknya darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Sedangkan pada atrium kanan,
itu berfungsi sebagai tempat masuknya darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Pada ventrikel kiri, itu memiliki otot yang 3-4 kali lebih tebal dibanding ventrikel kanan. Fungsinya adalah untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan pada ventrikel kanan, itu berfungsi sebagai tempat menerima darah dari atrium kanan untuk diedarkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada yang namanya sistem konduksi jantung. Sel otot jantung itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, sel kontraktil, dan yang kedua, sel autoritmik. Sel kontraktil menyusun sekitar 95-99% dari seluruh sel otot jantung. Sedangkan sel autoritmik menyusun sekitar 1-5% dari seluruh sel otot jantung. Sel autoritmik bertanggung jawab terhadap dimulai dan berpindahnya impuls listrik ke seluruh jantung yang menyebabkan sel otot kontraktil berkontraksi. Ada 4 area utama kelistrikan jantung. Yang pertama, nodus sina atrial yang memiliki denyut 70-80 kali per menit. Yang kedua, nodus atrioventrikular yang memiliki denyut 40-60 kali per menit. Yang ketiga, ada bundel His yang memiliki denyut 20-40 kali per menit. Dan yang keempat, ada serabut Purkinje yang memiliki denyut 20-40 kali per menit. Impuls jantung menjalar mulai dari atrium, terus menuju ventrikel. Hal ini memberikan sinyal bagi jantung untuk memompa. Sistem konduksi membuat jantung berdetak dalam irama terkoordinasi dan normal, yang membuat darah beredar. Untuk persarafan, jantung dipengaruhi oleh saraf otonom yang berasal dari medula oblongata, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik mempersarafi nodus sina atrial dan atrioventrikular, serta miokardium, atrium, dan ventrikel. Stimulasi saraf simpatik itu meningkatkan denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik itu mempersarafi otot atrium, nodus sina atrial, dan nodus atrioventrikular. Stimulasi saraf parasimpatik mengurangi denyut jantung. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired.